Bayangkan, sebuah pasukan kecil hanya 3.000 orang, berdiri di padang Mu'tah. Di depan mereka terlihat lautan manusia, tentara Romawi dan sekutu Arab mereka, berjumlah antara 100.000 hingga 200.000 pasukan. Jauh lebih besar, perbandingan seperti 1 melawan 50. 3 panglima muslim yang ditunjuk langsung Rasulullah SAW gugur satu persatu. Pasukan hampir runtuh, harapan mulai padam. Namun saat semuanya seakan berakhir, seorang laki-laki maju ke depan. Ia baru 6 bulan masuk Islam. Tubuhnya tegap, matanya tajam, tangannya kokoh memegang pedang. Namanya Khalid bin Walid. Pada hari itu, ia mengubah kekalahan menjadi penyelamatan terbesar dalam sejarah Islam. Dan pada hari itu pula, Rasulullah SAW memberinya gelar Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terhunus. Inilah kisah bagaimana Khalid bin Walid, sang pedang Allah, menyelamatkan pasukan Islam dari kepunahan di Perang Mu'tah. Sebelumnya, yuk bersolawat pada Nabi SAW. Semoga Allah senantiasa menganugerahi keberkahan pada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memahami keajaiban Mu'tah, kita harus tahu dulu seperti apa kekuatan Romawi Timur yang dihadapi kaum muslimin. Romawi adalah superpower dunia bersama Persia. Mereka punya infanteri berat dengan perisai besar dan formasi rapat, kavaleri berat dengan baju zirah, pasukan pemanah jarak jauh, pasukan Arab Ghassan yang jumlahnya puluhan ribu. Di medan itu, kaum muslimin berhadapan dengan jumlah musuh setidaknya 10 kali lipat. Bahkan ada riwayat mencapai 50 kali lipat. Strategi perang profesional ala Romawi. Wilayah yang tidak mereka kuasai. Inilah pertempuran paling mustahil bagi kaum muslimin sebelum Fathu Makkah. 3 panglima utama gugur. Pertama, Zaid bin Haritsah, syahid dalam barisan depan. Yang kedua, Ja'far bin Abi Thalib, syahid dengan tubuh penuh luka. Dan yang ketiga, Abdullah bin Rawahah, syahid setelah memegang panji terakhir. Setelah 3 panglima gugur berturut-turut, pasukan muslimin mulai goyah. Formasi retak, moral turun drastis. Sebagian ingin bertahan, sebagian ingin mundur. Komando kosong, musuh makin agresif. Kepanikan hampir terjadi. Jika saat itu pasukan mundur tanpa komando, akibatnya hanya satu: kepunahan total. Dan apa yang akan dilakukan oleh pasukan Romawi? Pasukan Romawi akan mengejar dari belakang, mengurung, memusnahkan satu demi satu. Tidak ada yang kembali ke Madinah. Inilah titik yang menentukan hidup mati pasukan Islam. Dalam kondisi kacau itu, para sahabat menunjuk satu nama, Khalid bin Walid. Ia maju dan mengambil panji perang. Disinilah sejarah berubah. Khalid bin Walid menenangkan pasukan, menyatukan kembali barisan, menghentikan kepanikan, menganalisa posisi pasukan Romawi, mengubah strategi secara total dalam hitungan menit. Ia tidak memimpin dengan emosi, tapi dengan pengalaman, insting,
dan kecerdasan militer yang luar biasa. Inilah rangkaian manuver jenius yang menyelamatkan 3.000 Muslim dari kehancuran. Pertama, pergantian formasi depan untuk mengelabui musuh. Khalid memerintahkan pasukan depan mundur ke belakang, pasukan belakang maju ke depan, pasukan kiri kanan saling bertukar posisi. Hasilnya, musuh mengira bantuan baru datang dari Madinah telah datang, padahal itu hanya 3.000 orang yang sama. Ini adalah tipuan visual, dan Romawi pun menjadi ragu untuk menyerang habis-habisan. Yang kedua, serangan balik terukur. Khalid memimpin sendiri serangan kecil, namun terukur. Bukan untuk menang, tapi untuk membangun wibawa, agar Romawi tidak memburu mereka ketika memundur. Setiap gerakan dibuat seolah pasukan Muslim masih penuh dengan tenaga dan jumlah. Yang ketiga, memecah fokus Romawi. Ia menyerang titik-titik tertentu. Sayap kanan Romawi, sayap kiri, kemudian pusat. Serangan berulang-ulang ini membuat Romawi berpikir, pasukan Muslim ini tampaknya banyak dan mendapat bala bantuan. Yang keempat, mundur taktis terencana. Inilah bagian tersulit. Khalid mengatur mundur secara bertahap. Barisan depan mundur perlahan. Pasukan belakang menahan serangan. Pasukan samping melindungi retreat. Seluruh proses sangat tenang. Tidak ada desersi. Tidak ada kekacauan. Dengan cara ini, Romawi tidak berani mengejar terlalu jauh. Hanya seorang jenius militer yang mampu memimpin retreat seperti ini melawan superpower dunia. Pada hari itu Khalid berkata, "Pada perang Mu'tah, 9 pedang patah di tanganku. Pertempuran itu adalah darah dan api. Namun ia tetap berdiri sebagai tameng umat." Setelah menganalisis catatan sejarah Mu'tah, para ahli strategi modern menilai manuver Khalid adalah contoh penarikan mundur paling sukses dalam sejarah perang kuno. Seorang sejarawan barat berkata, Khalid tidak memenangkan pertempuran Mu'tah, tetapi ia menyelamatkan sebuah umat. Dan itu jauh lebih penting. Jika Khalid bin Walid tidak mengambil alih kepemimpinan dalam perang Mu'tah, panji perang tidak ada pemegangnya. Itu akan mengakibatkan pasukan bubar, mundur tanpa komando, dan itu akan mengakibatkan kepanikan luar biasa. Romawi akan mengejar hingga pasukan terakhir. Hanya sedikit atau bahkan tidak ada yang selamat kembali. Moral umat Islam di Madinah akan runtuh. Semangat pasukan Islam dalam perang-perang berikutnya bisa hancur. Hilangnya 3.000 sahabat sekaligus akan menjadi bencana sejarah Islam. Dari mana Khalid belajar strategi militer? Khalid bin Walid bukan belajar dari buku. Ia dilahirkan dalam budaya militer Badui Quraisy yang sejak kecil berburu, memanah, menunggang kuda, bertarung, mengatur formasi suku. Selain itu, ia belajar dari pengalaman perang sejak remaja. Dia ikut perang Uhud, perang Khandaq, pertempuran-pertempuran antar kabilah.
Ia belajar dari kekalahan dan kemenangannya sendiri, termasuk saat ia mengalahkan pasukan Muslim di Uhud. Itu menjadi materi belajarnya sendiri saat dia masuk Islam. Memiliki kecerdasan taktikal alami, dia mampu membaca arah angin, posisi matahari, kontur medan, stamina pasukan, pola serangan musuh. Ia adalah atlet fisik dan militer. Fisiknya sangat kuat. Tubuhnya tinggi, berotot, ahli pedang, ahli tombak, pemanah, penunggang kuda terbaik zamannya. Khalid bukan hanya ahli strategi, ia juga petarung garis terdepan. Setelah pasukan kembali ke Madinah, sebagian orang mencela, "Kenapa kalian mundur?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Mereka tidak mundur, mereka kembali dengan izin Allah. Dan Khalid bin Walid adalah pedang Allah yang terhunus." Gelar ini bukan pujian manusia. Ini adalah pengakuan langit. Karena hari itu, umat Islam tidak diselamatkan oleh jumlah, bukan oleh senjata, tapi oleh kecerdasan seorang pejuang bernama Khalid bin Walid. Di antara debu padang Mu'tah, sejarah mencatat sesuatu yang lebih besar dari kemenangan. Ia mencatat kebangkitan seorang jenderal yang kelak menangani lebih dari 100 pertempuran tanpa pernah kalah. Mu'tah bukan tentang kemenangan atau kekalahan. Mu'tah adalah tempat penyelamatan, pengorbanan, dan bukti bahwa satu manusia yang tepat bisa mengubah takdir seluruh pasukan. Dan itulah hari ketika sejarah menyaksikan lahirnya Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terhunus.